what is your best Star Wars movie? Dan dia bilang apa ya? Force Awakens. Force Awakens. Pertanyaan gua, umurnya panjangan mana, Star Wars atau MCU? Menurut gua, kalau lu mau nyekokin orang Star Wars, lu pengen memperkenalkan Star Wars ke orang baru, lu mulai pakai Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. So, video ini bukan kayak video biasanya yang gue breakdown gitu ya, atau yang gue bikin ending explain atau before you watch. Ini video podcast. Seperti yang kalian udah lihat di cuplikan sebelumnya, itu gue udah masukin cuplikan-cuplikan dari podcast episode pertama ini. Dan intinya adalah gue mau kasih pengantar kalau gue tuh sebenarnya punya program podcast yang namanya adalah Breakpods. Buat kalian mungkin yang udah lama ngikutin gue, kalian tahu program ini, cuman emang gak gue seriusin. Nah kali ini gue bakal seriusin nih. Kalau dulu tuh susah banget emang nyari tamu ya, tapi sekarang kayaknya gue udah lumayan punya banyak teman yang buat gue undang untuk diajak ngobrol soal ya fandom lah. Dan mumpung juga lagi summer, banyak film yang lagi tayang, so kita bisa start dengan film yang mungkin lagi rame di summer ini. Yang salah satunya adalah ya Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Dan orang yang paling tepat buat gue ajak adalah ini nih, bapak ini. So, ya udah langsung aja nonton podcastnya. Jadi gue kali ini bikin lagi podcastnya. Dan orang yang pertama di season baru, Anjir gue pertama. Lu orang pertama di season baru. Nice. Ini tayang pokoknya pas bulan Juni 2026. Oke. Episode pertama. Oke. Dan ini kan karena lagi ini kan lagi summer kan banyak banget film. Betul. Jadi gue pengen ngebahas film apa nih yang mungkin yang lagi rame atau apa gitu kan karena lagi summer. Dan pas banget yang lagi rame juga adalah Star Wars. Tuh. Dan orang yang menurut gue paling compatible anjay. Berlebihan. Yang paling asik buat diajak ngobrol Star Wars adalah ini. Kok digoyang-goyang sih Asam-asam kameranya? Raffi ya guys yang goyang-goyang ya. Mute dulu Raffinya. Adalah Fayat. Orang paling Star Wars di jagat Indonesia ini. Aja. In the galaxy far far away. Yes. Dia bahkan udah punya lightsaber sebelum kita semua punya lightsaber. Karena dikirimi. Lightsabernya Evi Saber lagi. Kita mah Evi Saber kalau mau masuk ya. apa kita? Ziri Toys, kenapa Ziri Toys doang? Ziri Toys juga bagus. Tapi lebih bagus Evi Saber. Evi Saber udah follow gua. Oh iya, ada bisa. Bisa. Evi Saber udah. Kalau mau dinaikin gampang tuh ya. Jadi karena kan Star Wars ini anti-aging anjay. Anti-aging, timeless. Itu ini kali ya, timeless. Nggak pernah ada agingnya, apalagi pas sekarang masuknya ke Mandalorian and Grogu. Dan gue pernah ngobrol juga sama Fayat, sama lu, dimana lu bikin satu statement yang ini agak lumayan kita banyak bahas panjang. Agak rage bait. Ya, agak rage bait. Coba menurut lu apa statement lu yang rage bait itu? Oke. Statement gue tentang franchise Star Wars ya. Menurut gue, ini waktu kita diomongin di sini kan? Betul. Ya. Menurut gue, kalau lu mau nyekokin orang Star Wars, lu pengen memperkenalkan Star Wars ke orang baru, lu mulai pakai series Mandalorian. Menurut gua. Dari situ orang akan masuk ke abis orang nonton series Mandalorian, mereka bakal nonton abis orang nonton series Mandalorian, mereka bakal kepo sama dunia Star Wars. Terus mereka bakal nonton sequel trilogi yang kedua. Abis itu mereka bakal nonton original trilogi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya lu nonton Mandalorian, lu bakal lihat kayak kita kan berarti kalau nonton orang baru, nggak mungkin kalau misalnya lu milenial belum pernah nonton Star Wars, Pak. Iya benar. Kita berarti ngomong Gen Z dan Gen Alpha kan? Iya betul. Mandalorian tuh gampang dicerna kenapa? Karena mereka tuh formatnya format series satu. Yang kedua mereka ada maskotnya si Grogu. Jadi gampang untuk generasi baru untuk mencerna. Tapi yang bikin yang gue kantor adalah tapi yang bikin orang suka sama Star Wars adalah konsep Jedi-nya. Konsep Jedi dan lightsaber kan? Iya. Dah di Mandalorian kan nggak ada. Ada. Minim. Kita tahu Grogu, oke Grogu. Justru karena minim, orang jadi penasaran. Kalau misalnya lu ngasih sequel, lu ini ya. Ini pengalaman gue pribadi soalnya. Gue ngenalin orang Star Wars, terus gue ngasih liatnya langsung original trilogi. Kan elitis nih kan. Iya betul. Sebenarnya sudut pandang elitisnya orang yang suka Star Wars adalah lu ngasih dia tuh harus ngurut.
original trilogi, sequel trilogi, baru trilogi yang tadi kita bicarakan itu ya. Yes. Nah, kita ngeliat gitu kan. Orang yang tadinya suka dari 1 2 3 suka, lama-lama lost interest. Malah ada yang enggak suka 1 2 3 karena grafiknya kayak gitu. Betul, grafiknya iya. Nah, kalau misalnya lu ngasih sequel dulu, sequel trilogi itu mereka per film itu lama banget, Pak. Dan jujur low-key ya, menurut gue ini juga bukan unpopular opinion. Banyak yang setuju kalau misalnya gambarnya itu outdated. Betul. Sebenarnya juga udah terlalu tua. Itu 1999 cuy. Phantom Menace itu 1999 kalau nggak salah. Iya kan? Betul. Tapi justru itu kalau menurut gua, itu yang bikin si Star Wars nih jadi punya gimana ya? Ada banyak film-film jadul dan ada banyak juga orang tuh harus yang pada bilang old but gold gitu kan. True. Ya kan? Even Superman yang dulu juga bagus-bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya buat nonton sekarang kayak nggak ada urgensinya apa. Ngerti nggak? Justru itu karena nggak ada urgensinya, malah lu nyekokinnya Mandalorian. Nah, menurut justru, gua. kenapa orang jadi pengen nonton yang lamanya? Karena sampai sekarang pun kelanjutan ceritanya masih ada. Betul. Kasarnya. Betul. Lu masih, apa nih Mandalorian ini Grogu? Dan selalu ada orang yang bertanya, gua kalau mau mulai nonton Star Wars tuh dari mana? Nah, muncullah kan statementnya. Kalau lu, karena orang tuh kalau misalnya udah sampai di titik dia suka dan udah sampai di Mandalorian and Grogu ini, dia udah melewati original trilogi, udah melewati prequel, terus sequel. Enggak, sequel. Udah melewati itu. Dan akhirnya kayak mereka pengen juga dong orang yang lagi nanya mau ngikutin Star Wars ini, anak baru ini, untuk experience hal yang sama. Nah, Makanya selalu kayak kalau gua bilang lu ikutin 4, 5, 6 dulu. Yes, grafiknya jelek. oh berarti kepercayaan lo adalah sequel trilogi, original trilogi. Ya, Kalau misalnya trilogi yang ketiga si Rey Skywalker, sebenarnya nggak ada masalah. Kalau gue ya, kalau tetap lo masukin. Abis original trilogi apa? karena it's there already gitu kan. Kita nggak bisa cancel. Iya sih. Gua kan ya udah segagal-gagalnya apa segala macam, anggap aja itu spin off. Damn. Anggap aja itu ini ya fan art. fan art, Anggap aja fan movie art, cerita yang dibuat sama fans gitu. Iya. Ya, Oke. ya itu. Fan Nah, base, maksud gua fan base. adalah lu akan mengalami evolusi yang berbarengan sama si Star Wars. Tapi betul, orang mungkin akan bosen sama grafiknya atau apa segala macam, makanya ada juga yang nawarin, udah lu nonton episode 1, 2, 3 Justru dulu menurut deh. gua sequel trilogi orang tuh nggak bakal orang tuh nggak sebosan itu sama grafiknya, mereka bakal bosan sama ceritanya. Ceritanya Karena- bagus loh. Nggak, ceritanya bagus, tapi lama. Lu tahu Iya, sendiri. betul. Balik lagi ke argumen di awal ya, memperkenalkan orang baru. Benar. Bukan bagaimana cara nonton Star Wars yang benar. Betul. Maksud gua kalau lu mau nge-track orang baru, lu kasih Mandalorian dulu. Itu ibaratnya Mandalorian itu agak-agak apa ya? Western gitu kan. Cowboy Iya, in benar. space gitu lah. Itu cocok banget cuy. Terus ada maskotnya. Orang apalagi Gen Z Tapi dan itu mereka juga bakal gampang banget attract. pertama itu slow dan dunianya pun dunia bounty hunter, dunia kriminal, bukan dunia wars Jedi. Star. Jadi Star Wars yang secara gini ya. Kalau menurut gue yang bikin film itu lebih menarik. Ya Mandalorian gue nggak bilang nggak menarik. Betul. Tapi Mandalorian tuh dia cuma sesempit ada di sudut pojokan sini doang nih. Sedangkan Star Wars itu secara keseluruhan tergambarkan dari film-filmnya. Lu mau ngomongin Jedi ada di situ. Lu mau ngomongin pertarungan space pakai pesawat ada di situ. Lu mau ngomongin senjata bom yang dibangun ada di situ. Lu mau ngomongin konsep Sith, konsep Force semuanya ada di situ. Lu mau ngomongin bounty hunter ada di situ. Lu mau ngomongin monster ada di situ. Tapi semua itu ada di Mandalorian juga. Mandalorian, monster, bounty hunter. Enggak, ada seatnya juga. Yes ada, tapi Ada tipis jedanya banget. juga, ada jedanya juga. Malah ada Luke Skywalker di situ. Oh iya betul. Ada Luke Skywalker. Betul. Ada Dark Saber. Betul. Dark Saber kan apalagi masuk ke Dark Saber. Oke, another unpopular opinion. Apa? Menurut gua, kulturnya Mandalore lebih menarik daripada kultur Jedi dan Sith. Menurut gua. Jedi Karena dan Sith itu cuma misterius. sekedar good and bad. Mandalore tuh pure ada, kan mereka nggak ada yang good and bad. Mereka kan Betul. bekerja itu kan berbayaran kan, bounty hunter kan pekerjaannya kan. Jadi mereka tuh lebih ke good and badnya tuh tergantung justice, bukan tergantung nggak hitam putih gitu. Kalau misalnya Betul. Jedi sama Sith itu menurut gua terlalu boring, terlalu black and white banget. Makanya lu ngeliat Jedi bisa membelot jadi Sith. Tapi apakah lu pernah lihat ada Sith bertobat? Nggak pernah ada kan. Nah, Mandalore tuh arc-nya keren-keren. Karakter development-nya Mandalore tuh keren-keren menurut gua. Din Djarin sendiri aja dia sampai dia udah taat banget kan sama. Benar. Ini buat kalian yang nggak paham, Mandalore itu ini perumpamaannya ya.
kayak Islam. Wah, Serius, jelaskan Loki, ke gua. Loki. Elaborate. Kenapa? Karena di Mandalorian ini, gue melihat mereka pakai helm itu kayak orang Islam pakai jilbab. Jadi lu kalau lepas jilbab, sebenarnya nggak apa-apa, lu nggak bakal dikutuk apa gimana gitu-gitu. Cuman bakal dilihat buruk. Benar. Karena lu awalnya pakai Jilbab. helm, Iya. karena lu pakai helm itu kan. Terus kalau lu sadar, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya. Ini cocokologi gue sendiri ya. Kalau lu tahu Bo-Katan, Iya, Bo-Katan tahu. Bo-Katan itu kan part of the royal family kan. Iya, benar. Kalau lu sadar, royal family-nya Saudi Arabia nggak ada yang pakai jilbab. Wah. Iya kan? Iya. Tapi people in Saudi, all of them harus compulsory pakai hijab. Sama kayak Mandalore. Kalau misalnya lu royal family, lu nggak wajib pakai helm. Nggak, kalau iya Menurut betul. gua, Benar. cocokologi Benar. gua ya. Benar. Jadi Cuman kalau ibaratnya Dinjarin itu kemarin cepat helm, kayak orang buka jilbab. Dan dia harus bertobat lagi. Iya, Yes. dia harus bertobat lagi dengan Nah. masuk ke air. Gua tanya, Jeddah Masjid ada begitu-begituan nggak? Nggak ada. Gak ada cuy. Mereka main Nggak pedang-pedangan satu sama lain. Iya, tapi energi force-nya ini loh yang Yes. yang Oke. perkenalan awal ya. But you can find it in every movie, man. Yes. Chakra, chi, telekinesis, whatever the hell. Mandalore is their own religion. Nah, Mandalorian pun ada force yang dipaham sama Mandalorian sendiri. Yes. Sebenarnya. Tapi kan hari-harinya kan mereka they're just normal people yang punya kepercayaan Mandalore itu kan. Benar. Which is much more interesting menurut gua. Iya. Let's say benar. you live in the future di mana space orang udah pada bikin space travel, ada space wars gitu-gitu, but you're still a human, but you have your own faith. Faith-nya itu keren menurut gua. Culture-nya mereka keren menurut gua ya. Benar. Gue setuju lagi benar. Mandalore lebih deep, Pak. Lebih ada layernya. Terus orang Mandalore yang punya kekuatan force yang tinggi yang menjadi jadian juga Mega Darksaber. Lebih keren apa? lebih bahaya. Lebih keren. Mandalore lebih keren, cuy. Iya benar. Lebih keren, Mandalore lebih keren. Tapi kan mereka cuman yang gue bilang tadi, mereka cuman sebagian kecil dari Jedi sama Sith punya lightsaber. Lightsaber bisa menembus semua barang yang ada di muka bumi ini, kecuali Beskar Steel-nya Mandalore. Yes, right. Bener. Mandalorian have more culture, man. Gue mau nambahin satu lagi sebenarnya kalau yang buat Mandalorian. Apa? Manusia Mandalorian ada termasuk manusia yang secara maksudnya makhluk. Kan kalau nggak bilang manusia dong kan alien ya. Iya, bener. Ya kan? Beings atau makhluk yang mendekati sempurna. Why? Itulah makanya kenapa mereka semuanya kuli bukan. Itulah kenapa si ini dijadiin klon yang di klon. Oh, sama ini. Iya. Iya kan? Siapa tuh namanya? Help me. Gus Fring. Bukan Moff Gideon. Moff Gideon. Iya, Moff Gideon Moff Gideon. yang akhirnya membentuk. Tapi yang pertama tuh si ini apa namanya Boba Fett. Oh iya. Boba Fett dia kan yang badannya Boba Fett Betul, akhirnya betul. di-cloning. Kenapa? Karena badannya Boba Fett ini mendekati sempurna. Tapi lu mau tahu sedikit fun fact tentang Boba Fett nggak? Harusnya Stormtrooper yang ada di Star Wars itu bentuknya Mandalore. Bentuknya bentuk armor Mandalore. Aha. Tapi waktu itu George Lucas nggak punya budget. Jadi itu prototipe 1 biji doang. Buat si Yeah. Boba Fett. Buat tadinya Stormtrooper tuh bentukannya harusnya kayak Boba Fett. Terus mereka sadar, oh ini ternyata mahal ya. Tapi karena mereka udah bikin parade pawai waktu itu di mana ya? Pokoknya di Amerika deh, udah ada pawai gitu, sudah pada ngeliat itu. Mereka bilang, aduh gimana nih caranya biar beda tapi tetap bisa dipakai kostumnya biar gak mubazir. Akhirnya dikasih jetpack sama dikasih ini tanda ininya, tengkoraknya di samping, terus dibedain ternyata di kaki tangannya Darth Vader. Dan pada saat mereka udah ada budget baru mereka pakai Stormtrooper lebih banyak. Kayak gitu. Dengan lebih banyak warna, dengan lebih banyak jenis gitu. Karena kan zaman dulu kan harus nge-gips gitu-gitu kan bikinnya kan. Iya benar. Susah. Ya gue setuju sih kalau dari konsep Mandalorian, makanya kenapa Mandalorian itu dibahas atau diangkat jadi diadaptasi karena memang ya klon aja mereka. Clone Wars semua Stormtrooper yang ada di Clone Wars itu isinya Boba Fett semua. Betul. Dan akhirnya even sampai keturunan-turunannya itu semua ya mereka benar-benar pure manusia yang Betul. dengan bersenjata gitu. Lebih menarik kan? Benar, lebih menarik. Kayak bayangin agama lu adalah bounty hunter. Keren dong. Anjay. Oke. Sekarang lu kan gue cuma pengen tahu pandangan lu aja. Lu kan anti banget sama sequel. Gue nggak anti banget sama sequel. Gue mau tahu pandangan lu kenapa sih? Kenapa sequel? Sequel trilogi atau mempermalukan itu? ini Ray dong, sequel. Oh, Ray. When we talk about sequel berarti episode 7, episode 8, episode 9. Oke. Dan yang menarik adalah ketika yang mungkin lu bisa ketemu di Instagram gua, Oke. ada yang gua tanya dia,
what is your best Star Wars movie? Dan dia bilang apa ya? Force Awakens. Force Awakens. Which is adalah the beginning of the sequel. Yes. Sebenarnya gue tuh tidak anti sequel. Gue cuman anti Rise of Skywalker. Gue cuma anti Rise of Skywalker. Ya. Rey apa tadi? Bukannya Rey Palpatine. Bukan, Rey Palpatine ya, Rise of Palpatine. Gue cuman anti sama Rise of Palpatine. Menurut gue Rise of Skywalker itu adalah bukti nyata ketamakan CEO yang ingin membuat film secara terburu-buru. Karena Force Awakens gue ngelihat di situ ada passionnya pak. Karena kan sebelum kita nonton ya, kita sebagai sinepol, sinefil minta ditampol, kita kan pasti research dulu sebelum kita nonton film kan. Benar. Gua tuh waktu itu gue inget banget seberapa hype gue nonton Star Wars yang baru itu sama, gue yakin itu mirip banget perasaannya sama kayak lu nonton awal-awal Star Wars. Kayak orang zaman dulu nonton Star Wars tuh gue yakin awal-awal kayak gitu pak. Benar. Lu nyari apa? Nah, gue lagi lihat iya. monitor. Bentar, Vi itu apa Vi hitam-hitam di monitor? Enggak ya? Oke, enggak ada. Enggak ada. Oke. Kenapa tadi? Nah, jadi kayak gue ngeliatnya, kan kita kalau sebelum nonton pasti riset dulu pak. Gue mikirnya tuh kayak yang gue rasain sekarang nih sebelum nonton Star Wars yang baru ini, itu sama aja kayak nonton orang zaman dulu nonton Star Wars yang baru, ngerti gak sih? The feeling of excitement kayak, mereka akhirnya ada seri udah berapa tahun nih kayak gitu kan. Dan pas gue nonton Force Awakens itu gue puas banget. Betul. Karena menurut gue Star Wars tuh gue nggak pernah lihat lightsaber sedetail itu satu. Betul. Yang kedua ceritanya tuh plot twistnya ada. Gue nggak masalah loh. Si Rey yang tiba-tiba punya Force itu gue nggak masalah. Emang mereka butuh sedikit plot twist lah, bumbu-bumbu lah. Walaupun banyak yang nggak suka Rey tiba-tiba jadi ini ya bisa megang lightsaber gitu-gitu. Siapa yang mantan Stormtrooper siapa? Finn. Yeah. Finn juga tiba-tiba dia muncul out of nowhere jadi bocah. Duduk. Sebenarnya kalau lu pikir, tapi balik lagi ya, gue baru belajar namanya orang bikin film kita nggak bisa ngatur. Gue pengen filmnya begini. Tapi kalau misalnya gue bisa ngerubah plotnya, yang gue pengen adalah, lu bayangin nih, Finn. Waktu itu kan, nih gue sebut merek aja nggak apa-apa ya. Waktu itu kan film-film di Hollywood lagi nyari yang namanya apa sih namanya minority bias kan, minority hire kan. Finn is black, number one. Yes. He used to be a stormtrooper. Yes, number 2. And then he become a Jedi. And then he learn it from Luke Skywalker thing. Kurang keren apa? Minority hire lu dapet nih, he's black. Keren. Yang kedua lu bikin redemption arc. Bro dari stormtrooper jadi Jedi. Bener. Keren banget kan? Bener. But ya endingnya harus Rey. Gue sih sebenarnya juga tapi gak masalah. makanya gini kan, kalau itu di film apa ya? Kalau saya yang terakhir ya, yang akhirnya si Finn ini megang lightsaber. Enggak, itu pertama. Oh, yang pertama ya? The Force Awakens. Oh, iya, The Force Awakens ya. Gak apa-apa, harusnya si Finn gak bisa gitu gak apa-apa. Banyak sebenarnya yang dari sequel ini yang bisa dikritik, tapi dari Force Awakens dikit. Betul. Kalau lu ngomong mereka secara keseluruhan banyak bisa dikritik, tapi untuk Force Awakens sedikit. Dan gue inget banget yang nama, bro, let's be honest gitu loh. We love it when Star Wars become deep, but don't forget rootsnya Star Wars itu adalah to have fun. Dan gue inget banget di waktu kita nonton Force Awakens, Star Wars yang Force Awakens, we were having so much fun. All the Star Wars fan. Lu pikir ya, bayangin film cuman berapa? 2,5 jam. Tapi cameo-nya bisa sampai ratusan. Iya. Bro, ada Iko Uwais sama Yaya Ruhian di Star Wars Force Awakens. Itu literally mereka ada Daniel Craig. Iya. James Bond cuma jadi stormtrooper. Mukanya kelihatan. Seberapa seru coba film ini. Itu Simon Pegg tapi pakai whole body suit. Seru banget cuy, seru banget sumpah. Itu makanya gue bilang ya. Itu harusnya movie tuh kayak gitu. Yang paling deket ya. Jadi gue ngefans banget sama Star Wars gitu kan. Yes. Dan kayaknya untuk sampai mendewakan karakternya, misalnya kasih wih gila karakter ada yang ada di Star Wars gitu kan. Dan ternyata kita punya in Indonesia, men. Orangnya bisa gue ketemu. Iko Uwais, Yaya Ruhian. Jadi alien. Ngomongnya tek. Begitu cuy. Iya. Maksudnya that's why menurut gue Force Awakens was such a fun movie. And the whole point of Star Wars is to have fun. Not to have a deep lore about certain stuff. You can, it's also good, but at the end of the day Star Wars itu adalah rule of cool. Ya, benar. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya nggak make sense, loophole-nya juga banyak, but we were having fun watching it. Maksud gue tuh, lu kalau mau serius, lu nonton Dune, jangan nonton Star Wars. Iya, you want to have fun, right? Watch Star Wars. Dan Force Awakens tuh menurut gue epitome of everything. Benar. Until
Until what? Until Mandalorian Kan- series sih. Until Mandalorian. Enggak, kan kata lu The Force Awakens. Yes. Berarti kan ya yang keduanya abis itu yang ketiga ada Last Until-nya Jedi nggak? sebenarnya itu film favorit gue. Sebenarnya Last Jedi. Tapi gue nggak susah buat ngedefendnya. Makanya gue akan jadi nomor 1 favorit gue. Kenapa? Karena Last Jedi ini it's such not a Star Wars movie. Make sense nggak? It felt like a sci-fi movie, but it doesn't feel like a Star Wars movie. Apa yang bikin itu ngerasa? Because Luke Skywalker nonchalant. Iya. Luke Skywalker harusnya kan happy goer, Iya, benar. fun gitu. Dia tiba-tiba setuju kayak I'm the last Jedi, bro. Like for fucking sake. Ryan siapa tuh yang bikin? Ryan Johnson. Lu bikin film monyet aja lah. Planet of the Apes. Iya anjir. Terus dia yang bikin cuy Planet of the Apes. Iya. Ryan Johnson. Iya. Iya nggak sih? Yang kedua, Rise of the Planet of the Apes. Oh, Matrix. Lah terus yang bikin Ryan Johnson? Oh, lu bikin film time traveler aja? Ya kan? Looper kan dia. Oh iya betul. Knives Out. Lu bikin film lempar-lempar pisau aja lah. Apa yang bikin lu nggak ngerasa atau apa? Enggak, Last Jedi gue bilang kan sebenarnya itu favorite movie Star Wars gue. Tapi karena gue nggak banyak yang gue nggak bisa defend dari Last Jedi, jadi gue taruh Force Awakens nomor 1. Menurut gue cerita Last Jedi sama Force Awakens bagusan ceritanya Last Jedi. Menurut gue gitu. Tapi untuk film sci-fi ya, let's say misalnya nih ada film Last Jedi, tapi karakternya bukan karakter Star Wars. Menurut gue itu bakal jadi bagus banget. Stand alone sci-fi movie yang bagus banget. Tapi karena dia dibikin Star Wars, menurut gue secara lore-nya itu nggak nyambung sama sekali. Keep in mind ya, Rise of Skywalker nantinya si Ben Solo sama Rey ciuman. Kagak ada mereka ini jujur dari awal yang mereka tiba-tiba connecting, terus ujung-ujungnya kayak ketemu cuman buat begitu doang, itu aja menurut gua ntar ini maksudnya apa ya? Emang itu adalah bentuk baru dari Force yang kayak yang selama ini tuh kita tahu Force itu apa sih, abu-abu tiba-tiba di develop, terus ada orang dua terkoneksi dan akhirnya mereka ketemu dan apa gitu kan, mencoba untuk diajak, terus akhirnya jadi banyak hal yang akhirnya gitulah. Enggak, itu aja sebenarnya menurut gua udah agak aneh. Udah agak aneh. Terus ditambah lagi, gua nggak tahu mereka mengambil konsep dari mana. Mereka kayak nggak ada layer yang gimana. Kalau menurut gua ada layernya tapi tipis. Ketika si Ben Solo ngebunuh bapaknya. Karena dia pengen jadi kayak Darth Vader. You don't have to be like that. Iya memang bro kita, was broken. Kita emang jadi kesel sama dia gitu kan. Anjir lu bunuh bapak lu anjing. Nah. Kalau kita ngomong the biggest miss in the sequel trilogy, lu mau tahu apa biggest miss ya? Knights of Ren. Anak buahnya Kylo Ren. Oh, Bro, mereka itu dari anjing yang Force Awakens Pak, yang flashbacknya Kylo Ren waktu zaman dulu. Iya. Itu ibaratnya kayak ini teman-temannya Kylo Ren yang semuanya jadi anak buahnya Kylo Ren gitu. Iya. Terus lu tahu ini nggak sih legenda Jepang zaman dulu namanya Seven Swordsman? Iya. Itu tuh base of that. Jadi ada 7 orang pendekar pedang dan mereka semuanya pada pegang lightsaber yang bentuknya aneh-aneh. Iya. Itu keren banget. Iya benar. Tapi endingnya kenapa fight-nya jadi yang merah-merah itu? Anak buahnya si siapa tuh? Yang gede itu? Apa tuh? Yang dibunuh sama Rey? Iya. Ya sama Kylo Ren. Ya Palpatine yang ujung-ujungnya. Anak buahnya Palpatine yang badannya gede. Lupa lagi. Iya. We don't even remember him. It's that bad, bro. Padahal itu yang paling baru. Iya, dan Knights of Ren-nya malah endingnya final fight scene lawan si Ben Solo, tapi jelek banget. Kalau di compare sama yang merah ya, karena yang merah mungkin bagus banget kali ya. But still man, it's freaking ugly aja. The trilogy. Force Awakens is good, but the rest is a mess menurut gua. Ya, oke, quite agree sebenarnya dan ya itu yang bikin orang sebenarnya banyak yang kayak bahkan ada yang nanya ya penonton baru. Jadi gini, gua if I remember that time, ini gua ngobrolin agak di luar dari film. Banyak orang yang waktu itu zaman-zamannya gua masih kontenin tuh dari Force Awakens dari Force Awakens udah review. Terus mereka tiba-tiba suka nanyain gua Star Wars yang ada di yang di Rise of Skywalker dan menurut gua adalah gua aja nggak tertarik dan gua aja baru tahu dari dulu tadi. Gua aja nggak tertarik untuk menelusuri nge-breakdown apa yang kira-kira bisa gua temukan dari situ gitu kan. Karena menurut gua nggak bagus dan orang-orang juga banyak yang mencemooh gitu kan. Tapi ada yang nggak sedikit juga orang yang menteorikan. Iya. Yang kayak ngobrolin, bentar lu nge-geek soal Star Wars bagian itu. Gue kayak
Ada ternyata. Ada. Maksud itu adalah kenapa menurut gua ini unpopular opinion. Karena balik lagi, when you want to watch a Star Wars, menurut gua goals itu adalah to have fun. And I cannot have that much fun when I watch the original trilogy because of the graphic. Karena menurut Kenapa? Karena because of the graphic. Karena gue selalu dimanjakan, bro. It's a sci-fi movie, man. Ya. You want everything to be high tech gitu loh. Oke. Especially the visual kan. Nah itu yang gue rasain dari Force Awakens. Oke. Jujur gue dari yang trilogi yang kedua aja gue nggak terlalu merasakan. Phantom Menace gitu. Mungkin Revenge of the Sith gue suka. Revenge of the Sith gue suka banget. Tapi Phantom Menace is very boring, man. Let's be honest. Nggak. Ya, Phantom ya. Menace boring nggak? Jujur. Phantom. Phantom Menace. Jujur. Gua enggak lagi jujur. Gua suka Qui-Gon di situ, Bro. Qui-Gon Jinn Qui-Gon tuh bagus. bagus. Qui-Gon Jinn bagus. Dia nemuin anakin di situ kan. But remember, the movie title is Phantom Menace, bukan Star Wars Qui-Gon. Iya sih. What do you think? Phantom Menace itu 1 kan? Iya, santai. Itu bagus banget apalagi di race-nya. Oh enggak, race-nya iya. The movie itu 2 jam setengah. Yang bagus cuman race-nya sama final fight Qui-Gon, Obi-Wan sama Darth Maul. Udah. Awal tuh lama loh. Gua kayak bosen loh gua. Iya. Tuh, bosen. Orang pada bosen nonton Phantom Menace. Bosen. Awal-awal lebih ke politiknya. Iya. Politik, iya, Di situ betul. George Lucas mencoba untuk lebih Star Wars itu bukan tontonan anak-anak. Ini tontonan yang lebih deep. Jujur itu di achieve-nya di Andor, nggak di achieve di Phantom Menace, Revenge of the Sith gitu-gitu. Menurut gua. Jadi episode 1 menurut lu Nggak, Phantom Menace ada they have some good scenes but it's not a good movie menurut gua. Revenge of the Sith it's a good movie. gua malah Menurut gua. yang kedua yang agak ngerasa Yang Lu kedua tahu apa ya? nggak Sorcerer's ada- Stone ya? Sorcerer's Stone ya? bukan dong. Prisoner of Azkaban. Attack of the Clone yang mereka lagi ada di Attack of the Clone Apa seru. sih? Nggak. Semacam Attack pit of the begitu Clone tuh. tau nggak jeleknya di mana? Grafiknya. Grafik PS2. Ya, emang. Untuk tahun 2002. Iya, bagus. Emang. Bagus. Attack of the Clone gua agak ini yang pas mereka lagi di pit itu loh, yang lagi berantem menurut gua itu Makanya argumen gua tadi adalah kalau lu nonton Star Wars tujuannya apa? To have fun kan. Nah, I had the most fun when I watch Force Awakens. Menurut gua gitu. Tapi Karena secara grafik paling bagus, secara cerita paling mending. bagus banget. Karena dari Masuk. ini satu opini aja ya. Banyak lah, Karena dari jarak Revenge of the Sith yang 2005, terus karena dia suka Force Awakens itu 10 tahun, Bang. 10 Untuk tahun. fans Star Wars dan tiba-tiba Lu nunggu. rilis film Pas nonton Force tidak Awakens dikecewakan. itu seneng banget, Bang. Senang, benar, betul. benar. Karena Iya, psikologisnya, senang bermain di Benar. psikologis. Jadi menurut gua pas Force Awakens rilis itu kayak keluar gua semua fandom Star Wars. Jadi Betul. akhirnya Star Wars Yang punya film lagi. lu jadi bisa bonding sama om lu, Yes. bapak lu yang dulu nyokokin lu Star Wars. Hype banget, hype banget. Hype banget. Iya kan? JJ Bener. Abrams kan project ambisius itu waktu itu. Iya, dan JJ Abrams lagi. JJ Abrams jago bikin sci-fi. Bener, Star Trek. Iya bener. Oh, Bener dia dia bikin beda Star Trek. Dia bikin Star Trek. ngomongin Star Trek ada pesawatnya anjir di Bandara Lenteng Grogu. Kalau lu nggak? Lu nggak ada apa? The entrepreneur apa? Oh, ini Enterprise. The Enterprise. The Enterprise ada bentukan. Sama bukan mirip. Lu tahu nggak itu Mirip yang nggak sih? siapa sih yang si assassin yang pakai topi itu? Embo, si Embo, pesawatnya Embo itu The Enterprise banget anjir. Iya, mirip doang, mirip doang. Enggak kayak kata gue Pesawatnya kayak pesawat Avatar, Jir. Jujur ya, kalau tadi ini apa namanya? Avatar. Pesawatnya Quinjet. Black Panther anjir itu. Black Panther kumbang gak sih? Kayak jujur kumbang. ya, sebenarnya mimpi basah gua nih. Anjay, Nggak, mimpi basah. Mimpi basah sci-fi gua ya. Iya. Coba lu pikir, Force Awakens yang ngedirect JJ Abrams kan. JJ Abrams juga yang ngedirect Star Trek. Jadi dia tuh punya orang dalam tuh untuk Disney sama Fox pada saat itu kan. Tapi Disney sama Fox belum dibeli. Sekarang Disney sama Fox sama Marvel, Fox sama Lucasfilm udah dibeli Disney. Kalau waktu itu JJ Abrams bikin tiga-tiganya film itu, bisa ada clash antara Star Trek sama Star Wars. Anjir. Bener. Jadi gimana itu? Itu mimpi basah sci-fi gua. Bener-bener. Mimpi basah sci-fi. Wah. Hah? It's the same ini though, the same direct. Jadi gimana Vi? Tiba-tiba gue suka lu. Gue suka. Kalau gue episode 2 agak emang. Oke, wait. What is your favorite Star Wars movie? Lu belum ditanyain. Gue Oke. Empire Strikes Back sama Revenge of the Sith. Make sense. Tapi maksud gue Force Awakens need some love. Menurut gue kayak gitu. Yes. Karena JJ Abrams Yes. did a great job menurut gue bikin Force Awakens. Menurut gue ya. Yes. Oke. Nah, kalau episode 3, episode 2 kan episode 3 menurut lo?
Sampah. Kenapa? Kah? Episode 3 apa nih? Revenge of the Sith, coy. Oh, enggak, bagus banget. Gue pikir Rise of Skywalker. Berarti nggak gini, ketika lu bener-bener masuk untuk pertama kalinya secara apa ya, kesadaran dewasa anjay. Nggak. Ya kan? Lu ngerti kan Ya. maksud gua kan? Itu berarti di Force Awakens. Maksud lu core memory gue pertama Star Wars apa? Ya, Bukan sih, core memory gue pertama core kali. memory pertama lu tadi apa? Yang gue inget dari Star Wars adalah waktu Luke Skywalker dijebolin ke bawah tanahnya ini Jabba the Hutt sama ini Princess Leia diikat sama Jabba the Hutt. Karena pas gue ulang-ulang mak gue marahin gue. Iya, jadi kayak kapan diulang-ulang gitu kan. Enggak, itu gak tahu tadi jatuhnya gimana caranya ya, gue kayak gitu. Maksud gua, ini pertama kalinya lu dengan kesadaran dewasa lu mencoba tenggelam di dunia Star Wars sampai kayak menjadi fans. Oh, enggak. Ngerti gak sih? Enggak dong. Ngerti Oh, gak sih? oke. Sampai lu jadi geek. Revenge of- Revenge- Apa yang Lu ngerti gak? cinta sama Star Wars? Kita misalnya gua gini, gue bisa kasih gambaran misalnya. Jangan Star Wars deh biar dia nggak apple to apple gitu ya, biar agak beda. Ini Harry Potter 1 gue nonton, Harry Potter 2 gue nonton di awal gue kecil, Harry Potter 3 gue nonton, tapi gue nggak punya kesadaran dewasa untuk mengerti film itu dan akhirnya untuk jadi geek. Baru Revenge of the setelah Sith, gue Revenge of the beberapa Sith. tahun kemudian setelah gue masuk SMA kayak gitu kan, baru gue nonton lagi ulang dari awal dan gue anjir, ngerti nggak? Baru di Oke, situ gue oke. nge-geek. Nah, lu ada nggak poin itu? Gue ada Revenge of the Sith. Waktu nonton adegannya si Anakin lawan Obi-Wan, yang itu yang You are the chosen one. Ini gitu kan. setelah lu rewatch berkali-kali berarti ya? Enggak, nonton pertama gue langsung Oh, nonton interest. pertama? Terus Masih kecil itu? Atau? gue SD waktu itu. Oke. Terus ke Gramedia nyari buku Star Wars. Wah, itu maksud kayak gua. gitu. Lu tau gak sih? Oh sorry, bukan Gramedia. Ya coba sarjana Nabi ya. Bukan Gramedia, Kinokuniya. Karena yang jual buku luar negeri Kinokuniya. Dan itu mereka yang ngebahas Star Wars. Jadi buku tentang Apa yang lu beli? Buku Star Wars apa yang lu beli? enggak gue beli, gue baca di tokonya. Belum nyari budget. Tapi di situ gue belajar, oh jadi Star Wars tuh ada ras alien ini, ras alien itu, kayak gitu-gitu. Ini yang kayak ensiklopedia. betul, Star Wars Encyclopedia. Terus droidnya juga ada cuy. Kayak si 3PO, dalamnya si 3PO tuh kayak gimana. Trivia. Yes, betul kayak gitu. Terus nggak, maksud gue lebih ke gini juga sih. Lu kan ada momen ketika lu rewatch lagi original trilogy. Betul kan? Itu apa yang kalau pertama-tama kan lu dapat CD-nya atau emang lu dari kecil udah ngerasa kayak anjir gua Star Wars banget gara-gara nonton original trilogy. Dan akhirnya- Karena kita masih kecil, Pak. Jadi pada saat kita dapat hadiah tuh kita mikir, oh itu that's our whole personality. Ngerti nggak betul, sih kayak gitu? betul. Misalnya nyokap bokap lu beliin lu mainan dinosaurus. Oh, aku anaknya dinosaurus banget. Betul. Kayak gitu kan. Nah, gue kayak gitu tapi sama Star Wars. Karena gue dibeliinnya CD Star Wars, mainan Star Wars. Dulu gue punya ini ya itu tadi mainan Jar Jar Binks. Kayak gitu kan. Dan gue tuh nggak tahu kalau misalnya Jar Jar Binks tuh sebenarnya dibenci. Gue nggak tahu. Sama fandomnya tuh dibenci banget, Pak. Iya. Itu yang asal muasal kenapa. Boleh yang normal dikit nggak? Kayak gitu. Lu nonton ulang original trilogy gimana kayak kesan lu? Nah ini awal. inilah kenapa gue bilang favorit gue tetap The Force Awakens. Karena pada saat gue nonton original trilogy pada saat gue sudah besar, bosen. Bukan bosen sih, gue lebih ke arah karena gue biasa dimanjakan dengan visual. Pada saat gue nonton film jadul lagi, gue kayak kayak nggak sewah itu aja menurut gue. Ceritanya bagus, Nggak sesuai itu. enggak, tapi nggak sewah itu. It's an 80s movie man. Iya benar 80s, 70s malah yang paling pertama ya. Gue nggak tahu kenapa. 79. Gue nggak tahu. Yes, gue bisa 79. bilang betul banget. 76, 76. Tahun 80-an, tahun 70-an. Gue bahkan nggak ada kali film yang gue tonton dan gue inget dan mau gue tonton ulang film di tahun-tahun segitu kecuali Star Wars. Tapi Star Wars adalah yang pertama yang bikin film sci-fi dengan universe yang sebesar itu, yang sedalam itu dan gampang di digest orang-orang. Maksudnya gini, ini film ibaratnya kalau lu ngomongin masalah Star Wars, dunia Star Wars, universe Star Wars, itu tuh lore-nya kan layernya dalam, Pak, deep kan. Nah, Star Wars itu yang pertama kali di tahun 70-an yang bisa membuat itu dalam bentuk film dan bisa diterima sama masyarakat luas. Semua orang tuh mendigest. Karena memang konsepnya bagus. Karena sebenarnya sejarahnya Star Wars, ini sangat tidak Star Wars nih statement gue ya. Star Wars adalah Dune versi instan. Memang iya kan? Tuh. Dune adalah ramen yang dibikin di Jepang. Kalau misalnya
Star Wars adalah Indomie ya. Indomie yang bilangnya ramen. Iya, Indomie ramen. Jadi semua orang bisa makan itu. Tapi kok sebenarnya Star Wars itu adalah Dune. Bahkan autornya Dune itu benci sama George Lucas. Karena Star Wars ini adalah ya lu minimal IB bang, pasti kayak gitu dia ngomong. Pasti IB by Dune gitu. Karena kalau lu lihat story-nya mirip banget. Kayak Paul Atreides sama Anakin sama Luke Skywalker itu ceritanya persis. Sama Anakin ya. Sama Anakin emang ceritanya percis. Betul. Si Paul Atreides. Tapi itu kan buat trilogi awal kan. Abis itu pasti dia udah masuk ke prequel, udah langsung dunia yang berbeda. Kasarnya ya dari awal cuma makanya banyak aja. elitis kayak lu yang lebih suka trilogi aslinya. Wah, karena ceritanya sudah gue dibilang elitis, Cok. Lah bener dong. Gue dibilang elitis. Lah bener dong. Karena lu tau gak kenapa? Karena lu suka Dune kan? Iya, gue suka. Menurut lu Dune bagus kan? Bagus banget kan? Tau gak kenapa? Kenapa? Karena original triloginya Star Wars itu adalah Dune versi light. Iya cuy. Iya bener. Sama banget bener. Kalau lu sadar. Bener. Cuman ya. Iya. Tapi gue juga tetap suka. Makanya kan gue sebenarnya bingung antara dua itu. Karena kenapa gue mendapatkan Empire Strikes Back. Sebenarnya ini bukan karena ini favorit banget. Gue jujur aja favorit gue antara dua ini, Revenge of the Sith atau Empire Strikes Back. Empire Strikes Back menurut gue adalah satu brand movie, bukan maksudnya satu judul film yang dari 7 tahun 80-an yang sampai sekarang tuh masih jadi kayak favorite orang-orang, apalagi termasuk yang ada di pop culture. It can survive. Exactly, because they're the first one. Yeah. Nah, the feeling that people had when the first time Empire Strikes Back air in the cinema is what I felt when I watch Force Awakens. Lu ngerti nggak maksud Iya, gue? Iya kan? Ngerti. Jadi Force Awakens tuh Empire Strikes Back ya gue. Iya, benar. Gitu. Benar. Itu gue ngerasa orang yang niche, yang geek, yang nerd itu berkumpul secara kolektif. Yang tadi dibilang Angga itu. Pada keluar gua, pada ngobrol, anjir gua ketemu orang nerd banyak banget cuy di situ cuy. Yeah. Dan itu di bioskop biasa, bukan convention, bukan premiere. We don't have that feeling anymore. Menurut gua soon kita bakal punya feeling itu waktu Spider-Man sama Avengers. Sebenarnya yang gua rasakan ini coba buat diangkat sama si The Mandalorian and Grogu. Oke. Karena it's been 7 years juga. Maksudnya iya nggak selama waktu itu. It's been 7 years, quite long. Kita nggak ada film Star Wars gitu kan. Walaupun ya orang udah apa ya? Ini ada another statement juga. Nanti coba gua elaborate. Tapi 7 tahun kita nggak punya film Star Wars. Dan ekspektasinya orang-orang, terutama mungkin menurut gua ya, yang gue lihat dari pihak studinya, pengennya kayak gitu lagi. Gitu kan? Gue punya counter argumen buat statement lu bang. Oke, tapi gue mau tambahin. Menurut gue juga adalah behavior orang nonton Star Wars udah changing. Oke. Mereka udah tahu kalau gue mau cari konten Star Wars itu semuanya gue streaming. Oke. Nah, not again waiting for the movie yang bakal tayang di bioskop. Okay. Kalau lu punya counter apa? Counter gue adalah itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena fansnya sendiri. Kenapa? Karena fans Star Wars itu terlalu terpecah belah. Ada yang pengen Star Wars lebih fun lagi, ada yang pengen Star Wars lebih serius lagi. Itulah kenapa fans Star Wars tidak pernah puas, itulah kenapa ratingnya selalu jelek. Ya di awal-awal nilainya tiba-tiba. Menurut gua Mandalorian and Grogu bagus banget. Kenapa? Because it's a Star Wars movie. It's supposed to be fun and happy. Oke. Tapi people, the fans, waktu mereka nonton kayak gitu, ini Star Wars yang gue kenal tuh Star Wars terbaik adalah Andor. Star Wars terbaik adalah Rogue One. Karena politiknya dalam. Tapi pada saat udah ngasih film yang politiknya kental seperti Phantom Menace, Revenge of the Sith, kok boring. Lo kalau misalnya mau bikin deep and dalam, buatlah di series. Kalau di movie lu buatlah yang fun. Menurut gua kayak gitu. Star Wars udah nggak bakal, menurut gua ya dari trilogi yang paling terakhir Star Wars itu adalah bukti nyata kalau misalnya Star Wars itu udah overstay their welcome. Menurut gue kayak ya udah enjoy the moment, you had a good time, you were a legend, then ya udah milking dari legendary itu aja. Jangan bikin yang baru menurut gue malah. Kalau lu bikin yang baru, yang ada malah hancur. Tapi sekarang mau ada yang baru juga, yang ngambil sisi dari yang berbeda lagi, Starfighter. Apa sih namanya? Ya filmnya Ryan Gosling ya. Starfighter ya?
Iya, Star Wars Starfighter. Tapi kalau lu sadar juga semuanya formulaic. Semua Tapi film Star Wars itu angle-nya formulaic. angle-nya udah diambil yang bagian khusus di sekarang yang pasukan airnya gitu loh. Tapi tetap aja ceritanya seorang bapak yang lone wolf, terus ada seorang anak yang dia jadi mentorin. Semua film Star Wars gitu, Pak. Iya lagi. Dinjarin sama Grogu, Obi-Wan sama Anakin, Luke sama Yoda. Semuanya begitu. Solo aja begitu ya? Wih, Solo sama siapa? Solo sama itu Woody Harrelson karakternya. Iya, Woody Harrelson. Iya. Bener. Terus ada ini. Siapa namanya? Si ini temannya Han Solo. The Black Guy. Iya. Lando. Lando tiba-tiba punya fetish robot. Itu gimana? Janganlah lu bikin yang baru-baru menurut gua mah. Oke, kalau series, karena kan udah banyak banget nih series. Oke. Jujur gua sebagai fan Star Wars gua happy Series banget. yang animasi berarti ya? Enggak, ada banyak banget. Oh, enggak, yang maksudnya live action. yang kita mau bahas apa nih? yang live action ada The Mandalorian kita udah tahu. Lanjutannya The Mandalorian. Terus habis itu Boba Fett. Ini nyambung lah gitu kan. Oke. Baru kita masuk ke Ahsoka, baru kita masuk bahkan ke Obi-Wan Kenobi, Oke. bahkan di Acolyte. Unnecessary tapi keren. Obi-Wan Kenobi. Hah? Obi-Wan Kenobi menurut gua unnecessary tapi keren. Iya. Menurut gue itu keren. Terus yang banyak lah yang sekarang dan bakal banyak pengembangan lagi di situ di series gitu kan. Menurut lu apakah itu keputusan yang tepat untuk mereka bikin series atau justru karena ya orang nge-hype di rumah masing-masing nggak kayak kemarin. Let's say kalau misalnya gue belum experience ya ketika kita nonton organik. Gue sempat experience tapi gue nontonnya bukan di weekend. Gue nontonnya di weekdays. Gue nonton ulang The Mandalorian and Grogu, tapi gue nontonnya di weekdays dan itu emang sepi aja gitu kan. Oke. Gue nggak tahu di weekend. Gue juga nggak bisa apakah ini emang rame banget sampai segitunya. Gue nggak bisa kasih penilaian. Tapi menurut gue at least orang bisa nge-hype in public. Oke. Ngerti nggak? Oke. Ada store-nya di mana-mana, ada yang jual mainannya, Oke. langsung gila-gilaan. Lu datang event, kita diundang ini apa segala macam gitu. Cuma gara-gara Star Wars muncul di bioskop, Oke. hype-nya meledak. Tapi ketika itu di series, nggak ada, no one hype about the Acolyte yang gue suka banget. Oh, oke. No one hype about Ahsoka yang Ahsoka gila lagi. bagus banget. Ahsoka Tapi bagus banget lagi. ketika dia rilis, oke, orang rame-rame di sosial media, abis itu udah hype dan orang nge-hype sendiri di rumah. Menurut gue itu nggak apa-apa. Karena Star Wars dari awal sudah besar. Iya. Lu nyadar nggak sih Star Wars trilogi itu? Star Wars saga ini, it's the old Marvel. Iya, benar. Even Robert Downey waktu diomongin tentang the success of Avengers, dia bilang, I think the last time human being had this hype was back in Star Wars days. Dia bilang kayak gitu. Even Robert Downey sendiri yang ngomong kayak gitu. Benar. Jadi emang sebenarnya mereka udah overstay their welcome. Menurut gua hype di rumah sendiri pun nggak apa-apa. Itu caranya buat lu maintain fanbase lu. Lu nyari value apa? Lu nyari added value. Bukan lu mencari yang namanya kayak you don't need a good story anymore menurut gua. You just need a fun story. That's like what Star Wars should do. Act of cool itu bang yang gua bilang. Yang penting adegan-adegan keren aja. Kayak Dinjarin jatuhin satu X-Wing waktu Jadi- ada move jadian itu keren. Jadi udah kayak money milkingnya kayak Money milking mending gitu aja. Kayak Marvel sekarang mainan dengan cameo aja gitu ya. Nggak apple to apple nggak tuh? Apple to apple nggak tuh? Masalahnya Star Wars cameo pun mau cameo Nggak, apa? maksud gua kan kalau Marvel ya apa? Dan sebenarnya Star Wars juga udah menggunakan playbook itu, Bang. Dengan ngadain cameo-cameo yang ada di kartun dimasukin ke live action. Iya bener. Iya. Kayak kemarin si Zeb itu Ada keren Zeb. banget di kartun. Ahsoka ada Anakin, itu Iya, keren banget gila. anjing, itu keren banget. Darth Vader waktu ada petir jadi Anakin, itu keren banget tuh. Ini siapa? Aduh gue lupa lagi. Adanya di Ahsoka yang si cewek Asia yang gengannya Ahsoka. Itu nggak cameo nggak sih? Dia Nggak, emang bukan. one of the cast. Iya, tapi itu cantik banget. Iya. Watch it for the plot deh. Itu watch it for the plot. The plotnya Iya, itu. itu. anjir. Itu maksud gua. Jadi bener. Menurut lo mereka tuh sebenarnya udah tinggal sembarangan aja bikin film. Bukan sembarangan, lebih ke make something fun, not make something serious. Menurut gue gitu. Kalau lu mau bikin something serious, make it segmented. Jangan lu bikin sesuatu yang serius tapi lu advertise-nya adalah sebagai semua orang bisa nonton ini. Menurut gue yang dilakukan kemarin mereka sama Mandalorian and Grogu, it's the smart business move. For the franchise itu smart business move, but not as smart
bukan smart sih. Not a good move for the fans themselves, tapi a good business move. Karena semua orang jadi nonton. Iya. Karena kalau lu sadar, Mandalorian and Grogu is just a Mandalorian special episode. Tapi you put it on big screen. Itu Kayak itu. Banyak yang bilang kayak gitu. Emang kayak begitu. Kalau nih ya Bahkan kemarin awal gua ya. ngobrol, nih gua ini ya, disclaimer dulu ya. Gua udah izin juga sama orang Disney-nya. Orang Disney-nya ngomong gitu. Dari komunitas banyak yang ngeluh kayak gitu sih bang, tapi kita nggak apa-apa sih, emang kita tujuannya mau bikin film kayak gitu kok. Cuman orang Disney-nya yang bilang begitu. Cuman ini agak kontradiksi ketika Mandalorian keluar. Ketika awal Mandalorian keluar, atau nggak apa yang dikatakan sama fans? Apa? Anjir, nih kualitas movie dibikin TV series. Dur. Nah, pada Lu ngerti nggak? Ketika orang udah ngomong kayak gitu di Mandalorian yang bilang anjir nih kualitasnya harusnya film, tapi dibikin jadi series. Banyak yang bilang kayak gitu dan akhirnya standar orang buat series naik. Ya. Dan ketika mereka bikin Setuju. film, Iya bener banget lagi. ketika bikin film mereka bilang nggak ini harusnya buat series. Dude, lu yang dari awal bilang Mandalorian itu harusnya ini soalnya loh. harusnya Mandalorian dari awal season 1 sampai season 3 harusnya tiga-tiganya movie. Iya. Harusnya gitu. Iya. Itu lu bakal Iya. lebih laku. Iya. Lebih laku daripada Bener. series. Tapi kan pada ya namanya mereka pengen butuh duit juga ya. Series duitnya banyak juga, Pak. At that time. Enggak, kalau waktu itu kenapa Mandalorian ada karena mereka digelontorkan banyak sekali uang sama Disney Plus. Itu awal. Iya. Mandalorian itu adalah John series Favreau ya, pertama John Favreau ya. Star Wars, bahkan series pertama awal-awal Disney Plus berdiri. Betul lagi, betul. Jadi kayak awal-awalnya itu si Disney Plus ini punya banyak sekali dana, dia pengen membangun ekosistem si produksi untuk Disney Plus original. Dan Star Wars itu Masuk. Masuk aja sih anjir. Dan Star Wars itu tiap tahun dari 2019 sampai tahun 2025 itu selalu ada series. Dan tahun ini ada tahun pertama yang Star Wars nggak ada series di Disney Plus. Karena ada movie-nya Pertama ada movie-nya. Ada, Cok. Tahun ini nggak ada. Darth Maul. tahun depan. Itu animasi bang. Nggak yang live action. Oh. Tahun depan baru ada. Star Ahsoka Wars Season Vision, 2. Star Wars Vision. Nggak ada. Beda tapi beda. Kenapa Ahsoka season 2 lama banget gua? Itu katanya yang menentukan franchise Star Wars di series akan dilanjut apa kagak. Oh, oke. Jadi itu penentuan tuh Ahsoka season 2 tuh semoga gue berharap sih. Karena Ahsoka 1 bagus. Bagus. Apalagi munculin Darth Vader dan Anakin tuh kayak Oh, itu keren. Chef Kiss. Cherry Gila. top. Pas mereka lagi di angan-angan mimpi itu gila. Iya. Mereka jalan gitu ya, transisi Darth Vader sama Anakin. Deng, deng, deng. Yang ada petir-petirnya itu ya. Keren. Keren. I am the Force. Nah, And the Force is Nah. with me. Star Wars tuh harusnya kayak gitu. Rule of cool sama fun stuff. Iya. Menurut gua harusnya Star Wars yang gua tahu kayak gitu. Harusnya begitu. Berarti yang lu bilang tadi statement ini cuman episode spesial aja. Ya bener dong, harusnya begitu. Ya bener dong, harusnya begitu kan? Bener harusnya begitu. Bener dong gua. Gua mencoba untuk mempengaruhi dia karena menurut Iya. Oke. gua itu karena standar orang udah naik untuk Mandalorian. Betul. Coba kalau misalnya kasarnya Mandalorian dari awal dibikin film, orang nggak akan punya standar itu. Mereka akan tahu, oh Mandalorian kayak gini. Standar emang standar. Karena dari episode 1 aja itu udah kayak anjir ini mah film dibikin series anjir. Tapi lu tahu nggak sih, Din Djarin harusnya tuh karakternya bukan Din Djarin yang mereka pengen ceritain. Mereka pengen ceritanya Boba Fett. Ya, makanya kan ada Tapi istilah karena juga Boba Fett udah mati, itu harusnya skrip awal Mandalorian itu begitu. Tapi akhirnya kita kayaknya bikin karakter baru aja deh. Dan lu tahu nggak kalau misalnya si Boba Fett dulu sebelum waktu ada kartunnya Star Wars, waktu ada movie Star Wars itu, Boba Fett itu warnanya abu-abu kayak Din Djarin. Iya. Benar. Jadi it's just a story about Din Djarin, about Boba Fett sebenarnya ini. Berarti keputusan mereka untuk mengubah ini menjadi Din Djarin menurut lo? Bagus, tepat banget. Karena Boba Fett itu tidak setaat Din Djarin sebenarnya. Iya kan? Iya benar. Dia Bener. kan dia ada di kalau lu bilang tadi ini orang Arabnya, ya mungkin itu lebih kayak orang Arab. Ini Tapi dia ini diaspora. Islam Indonesia. Tinggal di Indo. Sama Muhammadiyah ya. Enu Muhammadiyah. Iya, sebenarnya karena ada beberapa sekte tertentu yang emang seketat si Mandalorian, Iya. tapi nggak semua Si kayak Din gitu. Betul. Oke. Last things, berarti Last statement. ya last statement. Sekarang kan udah wrap dengan dunia Star Wars ya. Menurut Menurut lo? buat Clipper. Ya, menurut lo seberapa lama lagi Star Wars ini akan bertahan di dunia industri? Are they need secara konsep kan banyak, ada mau High Republic lah, ada yang setelah beberapa tahun setelah mau certain Kita yang sebelum ngomongin dan segala ada macam. atau sukses.
Sekedar ada atau sukses. Karena penentuan ada atau tidak ada tergantung Dari juga suksesnya. dari suksesnya. Iya kan? Menurut gua 10 tahun lagi. 10 Udah 10 tahun? Udah nggak ada habis. Enggak, gua mau tanya. Lu selain Star Wars suka apa? Dune. Enggak, bukan yang franchise atau apa gitu. Ya obviously MCU lah, ya nggak sih? MCU, oke. Pertanyaan gua, umurnya panjangan mana, Star Wars atau MCU? Secara keseluruhan. Nah, Apa- kan siapa gini yang- kan, kita tahu nih atau orang siapa yang mati duluan? orang bahkan ya. Nggak, siapa yang mati duluan atau secara keseluruhan? Siapa yang bakal mati duluan? Hah? Siapa yang bakal mati duluan? MCU. Yo. Menurut gue MCU. Bukan karena Star Wars mereka bermain di series dan mereka ada animation. Coba denger kata-kata lo apa? Udah ada. Harusnya lu ganti, baru ada. Star Wars dari dulu. Star Wars dari dulu ada. Oke. Ayo denger argumen lu. Ayo gue mau denger argumen lu. Karbit ya, karbit. X-Men 90. 97. Tuh, dari situ aja udah ketahuan. 92. Duduk dong. Ayo dong, duduk dong. Ayo dong, duduk dong. Nggak, ini pertanyaan yang fair dong. Gini, maksud gua gini. Hear me out. Sekarang Marvel udah pada banyak yang bilang mereka bahkan tidak bisa bangkit dari yang namanya superhero fatigue. Yes. Iya kan? Yang bangkit adalah ya fandom yang fandomnya banyak juga. Tapi lu tahu nggak sih sekarang aja penentuan MCU ini bakal lanjut atau bakal gimana tuh akan ada di Doomsday nanti. Betul. Kalau Doomsday nanti bakal pecahnya kayak pecahnya Endgame, itu bakal pasti kita bakal dapat reboot atau apalah yang bakal dibilang nanti di Dan MCU. menurut gua pun gak bakal sepecah Endgame. Iya kan? Menurut gua juga gak bakal sepecah Endgame. Wah, hot takes. Itu Menurut gua not even penentuan. sepecah Infinity Itu War. penentuan dari Marvel. Nah, kalau Star Wars kan enggak. Ngeri gak sih? Kita nggak ada barrier yang ini kalau film ini gagal kita nggak bakal lanjut atau gimana gitu kan? Sedangkan Siapa yang mati Marvel duluan? nih ini ujungnya udah pasti di Doomsday. Enggak, Marvel itu paling bertahannya karakternya doang. Enggak. Kayak Spider-Man. Kita ngomong hidup dan matinya kan. Sebuah company itu adalah bagaimana ibarat franchise-nya ya. Kita ngomong kita ngomong bukan masalah franchise doang, kita ngomong masalah IP nih. IP itu kalau misalnya frontman-nya banyak skandal, pasti cepat matinya. Dan Marvel itu kemarin mereka Jonathan Majors itu the main villain loh. Terus dipecat, otomatis skripnya pasti rush. Pasti jelek. Itu Dengan gua udah mengubah garanti. skripnya aja udah menurut gua udah ngaco. Itu, iya. Iya, ngubah Udah skrip, mati. ngubah judulnya udah ngaco. Bikin film skripnya masih diganti-ganti. Kasarnya gini, lu tau nggak? Ada masalah nih, si orang ini nggak bisa, misalnya gini. Oh, kita mau janjian. Si Nepal datang ya, kita mau ada acara ulang tahun Raffi gitu kan? Ya kan? Ya, udah pada fix semua. Tiba-tiba kayak, si Angga nggak jadi datang. Oke, kita ganti ulang tahunnya si Brandon. Masa kayak gitu? Harusnya, oh ya udah nggak apa-apa, atau nggak ganti aja, atau tempatnya deh. Saya Raffi mau ulang tahun di Leko, Lekonya nggak bisa. Ya udah ganti aja ulang tahunnya Raffi. Masa gitu? Harusnya kan ganti tempatnya. Bukan ganti ulang tahunnya, ngerti nggak? Nah, Star Wars sekalinya ada kayak gitu, PR-nya mereka cepet. Nggak, skandal mereka tuh nggak ada yang berlebihan. Kalaupun ada yang berlebihan, itu di covernya cepet. Nggak, emang ada yang berlebihan apa ya? Oh banyak pak, ntar off cam aja. off cam, gak enak. gua. Ungkapkan saja nih. Enggak, ntar nggak diundang lagi sama Disney kita. Ntar kita nggak diundang lagi sama Disney, jangan. Iya. Star Wars bagus sih. Jadi menurut lo, Iya. bakal lebih Lebih tua umurnya Star Wars apa Marvel? Iya. Star Wars. wah. Karena Star Wars memang sudah lebih tua. Secara cinematic universe ya. Dia dari tahun 70-an loh. Dan dari awal nggak flopnya 1-2 biji doang. Ini gue bilang konteksnya bukan Marvel tapi MCU ya. MCU. Lu ngerti kan? MCU berarti startingnya adalah dari Iron Man sampai sekarang dan nantinya akan ada di closingnya di Doomsday. Kalau menurut gua bener Star Wars.